Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisbim Taujana. Saya akan menjelaskan konsep media massa. Banyak ahli komunikasi yang menyatakan bahwa saat ini kita hidup dalam apa yang dinamakan masyarakat komunikasi massa. Apa maksud masyarakat komunikasi massa itu? Secara sederhana, masyarakat komunikasi massa adalah satu masyarakat yang kehidupannya kesehariannya tidak bisa dilepaskan dari media massa. Masyarakat komunikasi massa menjual dan membeli barang, mencari informasi mutakhir, mencari bahan untuk pendidikan, mencari hiburan, dan bahkan mencari jodoh pun melalui media massa. Sudahkah kita memasuki masyarakat komunikasi massa itu? Sebagian masyarakat kita sudah memasukinya. Apalagi warga masyarakat yang tinggal di kota-kota besar tampaknya sudah bisa disebut sebagai masyarakat komunikasi massa. Televisi dan radio sudah menjadi perlengkapan standar rumah tangga di kota desa yang menjadi sumber hiburan dan informasi. Ada juga para pedagang yang memanfaatkan media cetak untuk menawarkan produknya kepada calon konsumen. Ringkasnya, pada masyarakat komunikasi massa banyak kegiatan yang sifatnya publik dan pribadi, dilakukan melalui media massa. Media massa sudah menjadi satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan kita. Dalam konteks media massa sebagai institusi sosial itu, tentu media massa membentuk dirinya sebagai salah satu organisasi yang hidup di tengah masyarakat. Dalam berbagai kepustakaan bidang ilmu komunikasi yang tentunya sudah kita pelajari melalui modul-modul mata kuliah lain, dinyatakan bahwa fungsi media massa adalah menginformasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi media tersebut boleh dikatakan merupakan fungsi universal sehingga di negara manapun dan dalam masyarakat manapun media akan menjalankan fungsi tersebut. Sejalan dengan fungsinya tersebut, maka media massa pun menjalankan peran sebagai pemberi informasi, pendidik, penghibur, dan pengaruh. Karena fungsi dan perannya penting, ya antara lain ditunjukkan dengan kemampuan media massa membentuk opini publik dan mengambil keputusan, maka di berbagai negara selalu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur peri kehidupan media massa. Di Indonesia misalnya ada Undang-Undang Pokok Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu akan banyak berkaitan dengan bagaimana media massa menjalankan fungsi dan perannya, sekaligus bagaimana media massa mengemban tanggung jawab sosial yang dijalankannya. Adanya peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan kehidupan media massa itulah yang seringkali dijadikan salah satu landasan untuk melihat derajat kebebasan media di satu negara. Juga dipergunakan untuk melihat sejauh mana media massa di satu negara memiliki tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab selalu merupakan dua sisi dalam kehidupan media massa di negara manapun. Tentu ada banyak indikator lain selain peraturan perundang-undangan dan praktik operasional media massa yang menjadi tolak ukur kebebasan media massa. Di antaranya adalah adanya lembaga masyarakat yang mengontrol praktik media massa sehingga media massa tidak mengabaikan pelaksanaan fungsi dan perannya. Lembaga yang dibentuk masyarakat itu ada yang menyebutnya Media Watch atau lembaga pemantauan media. Lembaga ini, manajemen media massa, menjadi salah satu mekanisme kontrol agar media tetap berjalan dalam rel fungsi dan perannya, serta tidak mengabaikan tanggung jawab yang dipikulnya. Ada juga yang berupaya menjaga kebebasan media itu melalui pengembangan melek media literasi di tengah masyarakat. Di sisi lain, media massa sebagai satu organisasi tentu perlu pula mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bahkan, dinyatakan bila media massa terlalu menekankan dimensi komersialnya, maka media tersebut mengabaikan idealismenya, begitu juga sebaliknya. Bila terlalu menekankan dimensi idealismenya, maka media tersebut mengabaikan dimensi komersilnya. Namun sesungguhnya antara idealisme dan komersialisme itu tidak selalu merupakan dua kutub yang berposisi diameter, melainkan lebih merupakan dua kaki yang saling menunjang. Ibarat manusia, media massa pun memiliki dua kaki, yakni kaki komersil dan kaki idealisme. Kedua kaki tersebut saling berlawanan dan tidak pula saling meniadakan satu sama lain, melainkan menopang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan idealismenya, media massa bisa menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu institusi sosial di tengah masyarakatnya. Dengan komersilnya, media massa bisa menjadi organisasi yang mapan dan sehat sebagai bisa menjalankan fungsi dengan baik. Di Indonesia, peri kehidupan media massanya kini tidak lagi diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Pengendalian media massa dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, yang merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat demokratis. Oleh karena itu, ada lembaga-lembaga yang unsurnya terdiri dari wakil masyarakat dan media sendiri,
yang bertindak sebagai pengawas media agar menjalankan kegiatannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dunia pers kita mengenal Dewan Pers. Bila kita berbicara mengenai media massa, tentu kita tidak bisa melepaskannya dari konteks komunikasi massa. Ada salah satu istilah yang penting kita perhatikan di sini, yaitu massa. Apa yang dimaksud dengan massa? Dimble dan Burton menyatakan bahwa massa dapat dilihat sebagai sistem, produk, atau halayak dalam konteks volume, skala, atau kecepatan. Sebagai sistem yang melakukan komunikasi adalah organisasi seperti jaringan koran, radio, atau televisi. Berbagai peristiwa, informasi, dan topik yang masuk ke dalam organisasi media tidak dengan sendirinya akan sepenuhnya disajikan pada halayak. Tetapi tidak di dalamnya ada proses seleksi. Proses seleksi inilah yang membuat media massa yang satu akan berbeda sajian beritanya dengan media yang lain meskipun informasi peristiwa atau topik yang dikemukakannya mungkin sama. Mengapa demikian? Karena dalam proses seleksi yang dilakukan media massa atau produser informasi yang selalu menyertakan aspek keyakinan nilai-nilai dianut oleh pekerja media tersebut, keyakinan dan nilai-nilai itu pada satu sisi merupakan cara media memperlakukan informasi, peristiwa, dan topik. Sedangkan pada sisi lain menjadi mekanisme penangkal yang dimiliki media dari luar. Bagaimana nilai-nilai keyakinan itu diwujudkan media massa? Ini merupakan pertanyaan yang akan berkaitan dengan fungsi dan peran media. Kita tahu bahwa kehidupan itu terus mengalami perubahan. Lingkungan sekeliling kita juga mengalami perubahan. Sebelum beranjak lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik komunikasi massa, yang tentunya akan membedakan komunikasi massa dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Menurut Biagi, karakteristik komunikasi massa adalah: yang pertama, pesan disampaikan melalui media massa. Yang kedua, pesan disampaikan secara cepat. Yang ketiga, pesan bisa menjangkau berbagai kelompok besar masyarakat secara bersamaan atau hanya berbeda sedikit saja waktunya. Dari sisi manajemen media massa, adanya karakteristik komunikasi massa yang khas dan konsekuensinya pada industri massa melahirkan berbagai upaya untuk mengelola organisasi media cetak media secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk bisa mengelola organisasi media itu secara efektif dan efisien adalah dengan mengembangkan konsentrasi pemilik media. Media komersil adalah media yang dikelola dan diusahakan oleh suatu organisasi bisnis. Karena merupakan industri yang dikelola oleh organisasi bisnis, maka pertimbangan untuk mendapatkan laba dari operasi media massa ini menjadi salah satu cirinya.